Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya langsung saja saudara, saya akan berbagi dengan saudara, saya akan sharing dengan saudara satu tema firman Allah yang menurut saya penting untuk kita mengerti. Tema tentang apa? Tema tentang pentingnya memahami kasih Tuhan. Langsung saja kita baca ayatnya. Bagaimana kita bisa memahami kasih Tuhan? Kita berangkat dari ayat ini. Sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat 37. Saya baca ayat 36, lalu Anda dan saya kita semua baca pada ayat yang ke-37. Saya baca ya. Matius pasal 22 ayat 36, begini kata firman Allah. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mari kita lihat jawaban Yesus, sama-sama kita baca 37, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hal pertama yang saya coba mau sampaikan pada saudara, lihat gambar PowerPoint ini, adalah sangat penting saudara ya, kita semua ini memahami kasih Tuhan. Ada mungkin bertanya, pendeta, apa pentingnya buat kita jemaat Tuhan? Apa pentingnya buat kita pelayan Tuhan? Kita itu bisa memahami kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, Anda akan jadi orang Kristen yang frustasi. Anda akan jadi orang Kristen yang putus asa dalam jalani kekristenanmu ketika Anda tidak memahami yang namanya kasih Tuhan. Kemarin saya sempat sampaikan sama saudara bahwa dasar iman kita itu adalah kasih. Dasar pengharapan kita juga adalah kasih. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Apapun masalah kita, kalau saudara punya mimpi, saudara punya kerinduan, saudara punya harapan-harapan yang besar, kita percaya kok, kita tahu kok Tuhan kita kuasanya besar. Tuhan pasti sanggup tolong kita. Tapi masalahnya bukan di kuasa. Saya pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan gitu ya tentang kuasanya Tuhan, tentang hebatnya Tuhan. Saya yakin di antara kita semua pribadi lepas pribadi, kita percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seruwet apapun rumit, kita percaya Tuhan kita sanggup menolong dan membereskan masalah kita. Yang percaya katakan amin. Urusan kuasa, urusan kemampuan kita gak ragu. Kita kemarin belajar dari seorang yang sakit kusta, yang penuh kusta, yang kustanya berat, penuh dari kepala sampai kaki. Dia tersungkur minta tolong sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa dia tidak berkata, Tuhan jika Tuhan bisa mentahirkan aku. Dia percaya Tuhan bisa sembuhkan dia. Dia percaya Tuhan bisa tahirkan dia. Urusan kuasa, mujizat, urusan kesembuhan, dia gak ragu. Tuhan Yesus pasti bisa. Tapi dia bertanya gini, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata Tuhan mau, jika Tuhan mau, berarti dia ragu. Tuhan ini mau enggak ya? Tuhan ini mengasihi saya enggak? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang paling dalam diri kita. Kita suka bertanya, Tuhan ini mau tolong saya enggak ya? Tuhan ini sayang enggak sih sama saya? Di alam bawah sadar kita suka meragukan itu. Makanya saya katakan, ketika Anda tidak memahami kasih Tuhan, apa yang terjadi? Anda akan frustasi loh. Anda akan putus asa dalam menjalin iman Kristen kita. Tuhan ini tolong enggak sih? Ketika doa saudara enggak dijawab-jawab, ketika saudara hadapi masalah, Tuhan belum juga berikan jalan keluar, Anda mulai ragu, Tuhan ini masih cinta atau enggak? Tuhan masih mengasihi saya enggak? Dia mau tolong enggak sih? Anda mulai bimbang. Saudara, yang saya mau sampaikan dari ayat yang barusan kita baca tadi, cuman satu hal saja. Tuhan tidak minta banyak hal dalam hidup kita. Perhatikan baik. Yang dia minta dari hidup kita cuman satu. Apa yang dia minta? Hati yang mencintai Tuhan. Ya. Coba kita ulang sedikit pembacaannya saudara ya. Saya baca sedikit ayat ini, perhatikan next. Matius pasal 22, 36 sampai 37. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus ya.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus jawab, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yesus saya simpulkan dari jawaban Yesus, perintah yang paling penting kata Yesus adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Terjemahan ayat yang lain katakan dengan segenap kekuatan. Mengasihi dengan segenap. Yesus jawab bahwa perintah utama dari Tuhan dalam hukum Tuhan, dalam hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan. Makanya barusan saya katakan, Tuhan gak minta macam-macam kok sama kita. Dia tidak minta banyak hal sama kita. Dia tidak minta kekayaan saudara. Dia tidak minta harta benda saudara. Yang dia minta dari kita cuma satu. Apa yang dia minta? Yang dia minta adalah kita mengasihi dia. Kasih kepada Tuhan ini penting. Saya teringat satu ayat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Rasul Paulus di dalam setiap gerak pelayanannya kepada sidang jemaat yang dia layani, mau di Asia kecil, mau di setengah benua Eropa. Apa sih yang membuat dia begitu semangat, antusias, bergelora? Dirajam batu tidak menghentikan dia. Susah payah penderitaan pelayan tidak membuat dia jera, tidak membuat dia putus asa. Apa sebabnya? Orang ini memahami kasih Tuhan. Itu dia saudara. Makanya ketika seorang Kristen tidak memahami kasih Tuhan, dia akan frustasi. Dia pikir, Tuhan ini gimana sih? Kok Tuhan gak kayak dulu ya cintanya? Ini orang sok tahu dan tidak mengerti kasih Tuhan. Mari saya baca ayatnya, apa kata Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dikatakan begini. Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, sebab apa? Kasih Kristus. Sumbernya kasih Kristus dalam dirinya. Saya ulang, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti dan seterusnya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Terjemahan yang lain kata menguasai disalin dengan kata kompel, yang menggerakkan kami. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, jemaat yang dia layani, bahwa kasih Kristuslah yang menggerakkan kami, yang menggerakkan hatiku bisa melayani. Saya suka bilang sama saudara, kami semua yang melayani di gereja ini meskipun secara online, termasuk saya, apalagi melayani saudara mengajar firman Allah, atau melayani Tuhan dalam bentuk-bentuk yang lain sebagai tugas gembala, sebagai tugas seorang hamba Tuhan. Kalau melayani Tuhan, saya digerakkan dengan motivasi yang lain. Dasarnya, fondasinya bukan karena kasih Tuhan. Karena ayat ini dikatakan bahwa kasih Kristus yang menggerakkan kami. Jadi dinamonya harus kasih Kristus. Dinamisatornya dalam melayani Tuhan itu mesti kasih Kristus. Kalau saya melayani, dinamonya, penggeraknya bukan kasih Kristus, saya mau katakan pelayanan saya gak ada harganya di mata Tuhan. Pelayanan saya tidak akan ada nilainya. Tuhan gak kasih apa-apa, sia-sia begitu. Termasuk saudara loh, saya mau ingatkan. Anda bangun pagi-pagi masih gelap, Anda cari Tuhan dalam doa pagi, Anda memuji Tuhan, Anda dengar firman Tuhan, camkan baik-baik. Anda dengar firman Tuhan. Kalau dinamonya bukan kasih Kristus, penggerak motornya bukan kasih Kristus, mendengar firman pun jadi sia-sia. Anda memuji Tuhan, mengucap syukur, melayani Tuhan jadi sia-sia. Kalau dinamisatornya bukan kasih Kristus loh. Yang menggerakkan kita, yang menguasai kita bukan kasih kepada Kristus, semuanya percuma. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, alias sia-sia. Semua yang kita kerjakan, Anda menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya berterima kasih kepada saudara jemaat online. Ternyata Anda bukan cuma menikmati firman, bukan cuma sekedar Anda mendengar firman yang saya ajarkan. Anda pun ikut memberkati gereja kami dalam persembahan saudara, lewat online, lewat transfer. Tapi saya mau katakan, apapun penaburan saudara, mau di gereja saudara, atau Anda menabur buat orang lain, saya mau katakan, itu semua nol di mata Tuhan. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya, bahkan ya sia-sia kalau
dinamonya kalau kita dikuasai oleh yang lain, bukan karena aku mengasihi Tuhan. Doa saya pagi ini setiap kita bangun pagi, kita dengar firman, kita memuji Tuhan, penggeraknya kita berkata, karena aku mengasihi Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Lakukan itu. Apapun kita buat dalam setiap gerak kita, langkah kita, penaburan kita, yang kita kerjakan di ladang Tuhan, untuk Tuhan atau untuk sesama kita, ingat penggeraknya, penguasanya harus kasih kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, kasih yang menggerakkan kita. Tanpa kasih sia-sia. Paulus pernah berkata 1 Korintus 13 ayat 1-3, supaya lebih mendasar, penggeraknya harus kasih. Saya baca ayatnya ya. 1 Korintus 13 itu dalam ayat 1-3, Paulus sampai ngomong lebih jelas kepada jemaat di Korintus. Apa kata Paulus? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bahasa manusia di dunia ini saya pernah baca kalau tidak salah 7.100 sekian bahasa di dunia ini. Bisa 5 bahasa saja sudah jago. Saya lupa ya, ada istilah apa ya, orang yang mahir berbicara. Bung Karno itu suka disebut sebagai orang yang mahir berbicara. Beliau menguasai 10 bahasa. Belanda, Inggris, apalagi Perancis, Jerman, bahasa apalagi Jepang, saudara ya, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Pokoknya 10 beliau hafal, bisa menguasai bahasa. 10 bahasa jago loh saudara ya. Makanya punya sebutan, itu ada istilah khusus, saya lupa nama istilah itu. Orang yang mahir bicara itu apa namanya itu. Bung Karno termasuk salah satunya. Tokoh dunia yang disebut julukannya mahir bicara. Ada istilah khusus itu. 10 bahasa beliau menguasai. Plus bahasa Indonesia berarti 11. Bayangin, tapi Paulus berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, 7.100 sekian bahasa, bahkan dan bahasa malaikat. Siapa yang bisa bahasa malaikat? Tapi Paulus berkata, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, jangan-jangan dia bisa berbahasa malaikat ini orang. Karunianya multi talenta, karunianya luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, toh lihat, bisa semua bahasa manusia 7.130 sekian bahasa. Bahasa malaikat juga bisa, bahasa roh juga ia bisa. Ya, jadi jangan pernah bangga Anda bisa bahasa roh. Ya, lalu Anda merasa lebih hebat, lebih dewasa, lebih dari yang lain, tidak. Paulus berkatakan sekalipun menguasai macam-macam bahasa, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Dong, bunyi gitu. Tapi gak ada, kosong, gak ada gunanya apa-apa. Sia-sia, maksudnya nol di mata Tuhan. Apalagi sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wih, keren loh. Dia punya karunia bernubuat. Dia sedang menceritakan dirinya, rupanya Paulus. Dan aku mengetahui segala rahasia. Tidak ada yang tersembunyi rahasia sama Paulus. Dia lihat orang, dia bisa tahu semua rahasia. Badan intelijen negara itu dibentuk untuk mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya, ada CIA, ada KGB. Indonesia punya juga BIN, Badan Intelijen Negara. Itu bisa mengetahui macam-macam rahasia. Paulus berkata, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, bahkan mengetahui segala rahasia. Segala rahasia dia tahu, berarti gak ada yang tersembunyi dong. Hebat banget ya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Pengetahuan itu macam-macam cabang. Dia punya itu. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Iman sempurna untuk memindahkan gunung. Kurang dahsyat bagaimana? Punya iman yang hebat. Iman bisa memindahkan gunung. Iman bisa memindahkan masalah. Bahkan gunung bisa tercampak. Apa kata Paulus? Tetapi apa? Jika aku tidak mempunyai kasih. Penggeraknya mesti kasih. Kalau gak ada kasih bagaimana? Aku sama sekali tidak berguna. Tidak ada gunanya. Saya pengen pagi ini kita mendasar penting memahami kasih Tuhan. Tanpa ngerti kasih Tuhan, frustasi kita. Semuanya sia-sia. Kita berdoa gak ada jawaban, kita menabur pun gak ada apa-apa sama kita. Nol semuanya. Betapa penting kita kembali kepada dasar Alkitab. Memahami kasih Tuhan. Saya sambung saja ayat yang ketiga, dikatakan apa?
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Anda jadi orang yang dermawan. Ya, Anda jadi orang yang suka berbagi kepada panti asuhan, kepada orang membutuhkan. Anda berbagi kepada hamba-hamba Tuhan dan seterusnya, kepada pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Berbagi. Sehingga orang berkata, orang ini baik ya, cinta Tuhan ya, suka menabur ya. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Anda bertanya, mana ada pendeta orang membagi-bagi harta sampai memberikan tubuhnya? Ada di dunia ini? Ada dong. Ada dong, banyak. Ada banyak orang pemahamannya menunjukkan kasih pada Tuhan sampai tubuhnya dibom, dihancurkan. Itu kan sama dengan dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, pengorbanannya begitu hebat. Tapi kalau dinamonya bukan kasih, dikuasainya bukan kasih, digerakkan dinamisatornya bukan kasih. Apa kata Alkitab? Apa kata Paulus? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, tidak ada guna. Semua akan berguna ketika digerakkan oleh kasih. Doa pagi kita, bangun pagi, menyembah Tuhan, cari Tuhan. Ingat, motivasinya, penggeraknya, dinamisatornya harus karena aku mengasihi Tuhan. Bukan karena berkat. Bukan karena saya butuh kesembuhan. Itu lain cerita. Kita butuh berkat, ya, yes gitu ya. Kita butuh kesembuhan, saya tahu. Tapi yang menggerakkan kita pagi ini memuji Tuhan, yang menggerakkan kita mendengar firman Tuhan pagi ini, bukan karena pengen sembuh, bukan karena berkat, bukan karena mujizat, no. Tapi karena aku mengasihi Tuhan, karena kasih kepada Tuhan. Saudara, ketika kita doa pagi, itu tanda cinta kita makin bertambah. Kasih kita bertambah. Karena kita udah ngalami kasih Tuhan kan. Karena dasarnya semuanya harus kasih. Tuhan ingatkan saya dalam kitab Wahyu, ayat yang sering kita baca. Jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2 sampai 5. Secara kualitas hebat ini jemaat. Tahan menderita, tahan banting mereka. Tidak kompromi dengan kesesatan yang jahat. Secara moralitas tinggi gitu loh kualitasnya, top lah mereka. Kalau gembala seperti saya gitu ya, punya jemaat seperti jemaat di Efesus, bangga, hebat ya mereka, kuat menderita, tidak kenal lelah dalam pekerjaan Tuhan. Tapi di mata Tuhan mereka jatuh, di mata Tuhan mereka dikoreksi. Coba saya baca, perhatikan. Ya, waktu masih panjang saya baca ayatnya saja. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan lihat. Jadi gini ya. Apapun kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara menabur, Tuhan tahu. Saudara bangun pagi, hari ini kau cari Tuhan, menyembah Tuhan, Dia tahu. Pendeta, kalau saya lagi sakit, saya lagi susah dalam penderitaan, persoalan, apakah Dia tahu? Dia tahu. Apapun yang kita kerjakan, tidak ada yang luput dari mata perhatian Tuhan. Dia tahu segala yang kita kerjakan. Baik jerih payamu, Dia tahu. Ketekunanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan, Dia juga tahu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Anda gak kompromi dengan kesesat kejahatan. Dia tahu yang Anda buat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Dia tahu juga. Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka sebagai pendusta. Dia tahu semua yang Anda perbuat. Ada kompromi dengan ajaran sesat sama si pendusta mulutnya. Dia tahu semua. Dan engkau tetap sabar. Oh, Dia tahu juga Anda sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi kalau Anda tetap taat, tahan, sabar, menderita, hadapi kesukaran, apakah Dia tahu? Dia lihat. Dia tahu. Dia tahu gerak hidup saudara. Dia tahu penderitaan saudara. Dia tahu ujian, pencobaan, tindasan yang berat. Dia tahu semua. Anda nangis pagi ini, Anda punya hutang yang besar, semua Dia tahu. Dia maha tahu. Ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak pernah berhenti untuk pekerjaan Tuhan. Tidak pernah lelah untuk menabur, melayani Tuhan, memberikan hidup untuk. Tidak pernah capek lelah untuk mencari Tuhan, bangun pagi-pagi. Saya lihat tadi ada yang chatting ya, Pak Riki Aritonang, meskipun sakit
tetap cari Tuhan, tidak kenal lelah, tidak mau bolong. Nah Tuhan juga tahu Pak Aritonang pagi ini. Meskipun saya tidak kenal Pak Aritonang, tapi saya sempat baca ya settingnya, ya kenal secara roh saja, ya belum pernah berjumpa. Tapi saya lihat meskipun sakit tetap cari Tuhan. Tidak kenal lelah. Tuhan pun tahu hargai saudara. Namun demikian kata Tuhan, semuanya kualifikasinya hebat. Secara moral, secara kualitas. Ada lihat ya data-datanya, luar biasa. Mentereng betul jemaat di Efesus. Namun demikian kata Tuhan, aku mencela engkau, tetap dikoreksi. Tetap dikoreksi sama Tuhan. Tetap diserang kekurangannya. Karena engkau, perhatikan, telah meninggalkan kasihmu yang semula. Berarti tidak kenal lelah, tekun. Dan segala macam yang kita baca, tidak sabar menderita, tetap cari Tuhan. Tapi sayang, mereka melakukannya itu bukan dengan kasih yang semula, tidak dengan kasih. Makanya dikoreksi sama Tuhan. Namun aku mencela engkau, dikoreksi. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, mengerjakan semuanya itu tanpa kasih. Akibatnya apa? Lihat ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah peringatan Tuhan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Akibatnya bertobat kata Tuhan. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Ketika kita tidak kenal lelah, kita cari Tuhan. Tetapi tanpa kasih, penggeraknya bukan kasih. Dinamisatornya bukan kasih. Apa yang terjadi? Aku akan datang kepadamu. Tuhan serius di sini. Di ayat 4 sudah keras ngomongnya. Sini lebih serius, lebih keras lagi. Aku akan datang kembali kepadamu. Ngapain Tuhan datang sama kita? Dan aku akan mengambil kaki dianmu, kata Tuhan. Dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pernah bilang sama saudara, kasih mula-mula itu kan kasih pertama kali kita berjumpa sama Tuhan. Pertama kali kita percaya, ngalami sentuhan zamannya kasih Tuhan. Kita gak tahan, kita nangis. Karena kita belum pernah merasakan kasih di dunia seperti kasih Tuhan. Kita kagum, Tuhan menerima kita apa adanya. Itu kan kasih pertama, kasih mula-mula. Saya pernah bilang, harusnya semakin tahun bertambah tahun, ya, bulan bertambah bulan, kasih kita semakin meningkat melebihi kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu kan kasih pertama, itu anak tangga pertama. Jatuh cinta pertama sama Tuhan. Lihat suami istri, ketika jadi pengantin muda itu cinta mula-mula. Masih ada tukaran, masih bertengkar. Tapi nanti kalau semakin tua, cintanya itu rasa memiliki. Bukan seks melulu, bukan lagi persoalan lagi. Udah belahan jiwa itu nyawanya. Salah satu ndak ada itu bisa stres salah satu. Kasihnya melebihi kasih mula-mula. Udah saling membutuhkan, saling apa ya, saling butuh. Udah gak terpisahkan kasihnya. Melebihi kasih mula-mula. Tapi ini kan patokan. Bagaimana bisa kasih yang di atas tadi lebih dewasa, kasih yang akil balik, yang mula-mula saja hilang. Tuhan katakan kembali pada kasih mula-mula. Tapi seringkali ayat ini dijadikan patokan ya sama orang Kristen. Oh kembali kasih mula-mula. Kasih mula-mula kasih pertama kok. Kasih yang paling awal. Kasih yang paling dangkal sebetulnya. Tapi seolah-olah selama ini kita berpikir kasih mula-mula itu kasih yang paling top. Salah besar itu sebetulnya saudara ya. Saya berkali-kali ajarkan. Tapi masih muncul kata-kata itu. Kasih mula-mula itu anak tangga pertama kok. Kasih yang pertama. Anak tangga pertama masih ada anak tangga kedua. Masih ada anak tangga ketiga. Terus semakin meningkat. Kasih mula-mula itu pertama. Tapi itu pun saya mau katakan sama saudara. Lihat gambar ini. Tapi mengapa ya kasih kita yang mula-mula tadi kepada Tuhan. Tanpa sadar makin lama makin pudar. Gak bisa tahan lama durasinya. Ya. Kasih mula-mula itu gini loh, turun. Makanya gak heran, saya pernah bilang sama saudara ya, di gereja kita bisa lihat ya orang-orang yang pertama kali percaya pada Yesus ngalami kasih mula-mula. Nah seringkali di sekitarnya ada orang-orang Kristen yang sudah lama puluhan tahun. Pasti nyeletuk, pasti ngomong, pasti keluar statement.
Ya maklumlah, dia masih kasih mula-mula. Lihat nanti waktu tahun depan berikutnya bagaimana. Lihat 6 bulan bagaimana. Seolah-olah ini satu statement, sebuah pengakuan bahwa semua orang yang alami cinta mula-mula, tidak lama kemudian dia akan terjun bebas. Kayak kembang api, jos, satu titik turun, bles ke bawah. Rata-rata banyak kita cinta mula-mula kita alami, tapi seringkali tak terjaga kasih mula-mula. Tidak semakin naik, cinta semakin dewasa kasihnya. Seperti suami istri, kasihnya semakin akil balik, saudara ya. Sampai saling membutuhkan, sampai tak terpisahkan. Aku butuh kamu, iya aku juga butuh kamu. Saling membutuhkan. Maaf kata, apalagi kalau sama-sama jalannya udah sama gandengan tangan dituntun gitu saudara ya. Udah saling membutuhkan, tak terpisahkan. Seperti itu ya harusnya kasih kita sama Tuhan sampai maut memisahkan kita berdua. Gitu kira-kira gambarannya saudara. Kasih mula-mula itu seringkali gak bertahan. Dikoreksi, turun. Mengapa ya durasinya gak tahan lama. Seringkali kasih itu turun saudara. Saya teringat ketika saya coba renungan ini, ayat yang sangat terkenal. Saya pun suka bagi sama saudara ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita ketemukan alasannya di sini. Kenapa kasih mula-mula gak bertahan. Seringkali orang berkata, lihat tunggu waktu lah, lihat 6 bulan lagi. Masih seperti itu gak? Ya, lihat setahun lagi, masih gak dia cinta Tuhan. Tahu-tahu memang hilang, kadang muncul, kadang tidak. Kadang melayani Tuhan, kadang lebih mementingkan dunia. Udah kelihatan tuh dikoreksi, kasihnya udah turun tajam tuh. Kalau dia mulai bukan Tuhan yang di depan tapi dunia di depan, tapi Tuhan di belakang, oh jelas turun tuh saudara. Kelihatan, makanya suka orang nyeletuk seperti itu. Itu realita. Durasinya gak tahan lama tuh kasih Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya baca ayat ini ya. Ayatnya berkata begini. Kita mengasihi, saya ulang, kita ini bisa mengasihi, kita mengasihi karena, sebab apa? Karena, kata karena menunjukkan penyebabnya. Kita mengasihi, jadi kita bisa mengasihi Allah sebabnya apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, jelas kan? Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ternyata kita itu nggak punya apa? Nggak punya kekuatan, kita nggak punya daya untuk mengasihi Tuhan. Kita nggak punya sumber kasih untuk mengasihi Tuhan. Jadi Alkitab katakan kalau kita tidak diberikan kasih Tuhan dulu kepada kita, ya kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Bahasa yang saya sering lepaskan sama saudara, kita ini cuma bisa membalas. Kita cuma bisa memantulkan. Saya gembala, saya bisa lihat itu di antara jemaat. Jemaat yang merasakan banyak mengalami kasih Tuhan. Ya Tuhan curahkan kasih Tuhan luar biasa, dibombardir dengan kasih Tuhan. Itu kelihatan dari hidupnya. Kelihatan dari cara hidupnya. Dia itu bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa mengasihi pekerjaan Tuhan. Dia bisa mengasihi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Itu kelihatan karena dia mengalami kasih Tuhan yang deras. Makanya dia bisa memantulkan. Seseorang semakin dia merasakan limpah kasih Tuhan, limpah juga kasih perbuatannya yang kelihatan. Kita cuma memantulkan. Kita gak punya kekuatan bisa mengasihi Tuhan. Makanya hari ini Anda mesti sadari, memahami kasih Tuhan itu penting. Ternyata untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kitanya dulu harus bisa merasakan kasih itu. Kasih itu mesti datang dulu menjamah kita. Kita mesti ngalami kasih Tuhan itu. Kalau kita ngalami limpah derasnya kasih Tuhan, oh kita akan bisa mengasihi Tuhan. Tidak akan terjun bebas. Apa Anda merasakan kasih Tuhan dalam hidup saudara? Tadi kita sempat bicara kasih mula-mula. Kenapa sih kasih mula-mula? Kata Wahyu pasal 2 tadi. Banyak orang durasinya turun. Ya. Apa sih itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula saya tulis adalah kasih adalah respon kita saat kita mengalami sentuhan kasih Allah yang begitu besar dengan menerima kita tanpa syarat. Oh ini loh saudara ya. Jadi kasih mula-mula itu kenapa rasanya aduh beda banget. Sorry saya katakan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan di jamaah kasih Tuhan, saat itu hidup kita sedang ancur-ancurnya, sedang kacau-kacaunya. Kata-kata maaf kasar ya, tapi Anda biar ganti, lagi brengsek-brengseknya kita, lagi bejat-bejatnya kita, lagi rusak-rusaknya hidup kita. Tuhan itu terima kita tanpa syarat. Gak ada orang kasihnya kayak Tuhan. Lagi ancur, lagi bejat, tapi Tuhan terima kita. Makanya kita suka nangis. Ya.
Menerima kasih Tuhan rasanya nangis. Kok ada ya kasih gini? Kita rasakan suasana yang berbeda gitu. Tapi sayang ya, kasih itu seringkali mudah turun. Tadinya awalnya 1 tahun, woi kelihatan kasih luar biasa. Tapi kemudian turun, tahu-tahu hilang, tahu-tahu kecewa, tahu-tahu kepahitan. Yang kita lihat dulu dari kata-katanya, woi Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, hilang itu kata-kata. Kasih Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu seperti tanpa bekas. Anda seperti lihat orang itu orang berbeda. Dulu kalau ngomong firman, ya, dulu kalau kesaksian kebaikan Tuhan, sekarang tanpa bekas. Tidak ada tanda-tanda ini bekas pelayan Tuhan. Tidak ada tanda-tanda ini jemaat yang setia. Tidak ada tanda-tanda itu. Mulutnya tidak ada lagi kata Tuhan. Hilang tanpa bekas. Kok bisa ya? Coba Anda lihat Mazmur 77 ayat 9-11. Ini persoalannya. Makanya memahami kasih Tuhan penting. Dengan waktu yang ada saya cepat baca. Mazmur 77 ayat 9-11. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Pernah gak rasakan ini? Hadapi masalah, ya. Padahal Tuhan kasihnya gak pernah hilang, gak pernah ditarik kasih dari kita. Tapi kita merasa gini kalau dalam persoalan belum juga dijawab oleh Tuhan. Sudah lenyapkah seterusnya kasih setianya? Mana ya kasihnya? Kok gak kayak dulu ya? Pernah rasakan itu? Apalagi, telah berakhirkah janji untuk berlaku turun-temurun? Mana janjinya? Dulu doa Tuhan berkati saya, treng turun berkatnya. Janjinya berkata, oh ya dan amin. Luar biasa Pak janji Tuhan. Amin, amin. Tapi ketika hadapi masalah, belum juga terima berkat. Sudah berakhirkah janji Tuhan buat aku? Kasih setianya udah hilangkah? Lihat ayat ini. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah, renungkan sebentar. Kata Alkitab. Kita merasa gini. Sudah berakhirkah rahmatnya? Atau jangan-jangan Tuhan lagi murka ini, lagi marah. Kita itu kan suka begitu kan merasanya. Kalau doa belum dijawab, jangan-jangan Tuhan marah. Gara-gara kemarin tidak puasa. Jangan-jangan Tuhan marah gara-gara minggu udah kebaktian. Emangnya Tuhan manusia? Hanya gara-gara kita bolos puasa, gara-gara kita bolos ibadah, Tuhan murka, dicambuk saudara, dibikin bangkrut. Tuhan gak begitu. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tanpa batas kepada kita. Itu kan perasaan kita. Merasa-rasa. Makanya jangan mengukur kasih Tuhan pakai perasaanmu. Anda akan ditipu sama perasaanmu. Jangan ukurannya perasaan. Tidak selamanya perasaan kita benar. Jangan dipegang tuh perasaan. Sudah berakhirkah janjinya? Itu kan perasaan tuh. Terus saya baca ayat 11. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku. Terluka hatinya kepahitan. Bahwa kok sampai begini sih orang mencinta Tuhan. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Kok bisa kita berkata Tuhan berubah? Alkitab katakan sampai kapanpun, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Tapi perasaan kita, sudah berubahkah tangan Tuhan? Dulu suka nolong, sekarang kok tidak pernah nolong. Saya mau kasih gambar sini, saya berharap Anda bisa menangkap sesuatu. Biar gambar ini berbicara kepada saudara dengan keras. Kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kita, kepada saudara. Tetapi bentuknya itu yang berubah. Bentuk berubah bagaimana? Coba ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Anda lihat gambar ini saudara ya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 6-8. Tadi kayaknya saya nggak sempat tulis ayatnya. Apakah bisa menyediakan multimedia? Ibrani 12 ayat 6-8. Ini ada saudara ya. Karena Tuhan menghajar, horor ya dengan kata menghajar. Tapi perhatikan, ini cara Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, dan ia menyesah, didisiplin, dikastening orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, anak Tuhan kan, anak-anaknya kan. Justru kepada anak yang dikasihnya, dia hajar, dikasih didikan, dikastening. Terus ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, disiplin tadi, hajaran tadi, disiplin orang tua, itulah Tuhan.
Allah memperlakukan kamu seperti anak. Namanya anak ya dididik. Namanya anak ya dikasih ganjaran sama orang tua. Di manakah terdapat anak? Gak ada yang namanya anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ayo ayah, ayo papa. Anda ngerti kan ayat ini? Kalau kita papa sangat paham ini. Namanya anak kita cinta. Karena cinta kita sama anak ya kita didik. Perlu hajar. Saya pun seperti itu. Biar anak saya udah besar. Begitu minggu kalau sesuatu yang terlalu penting harus pulang. Ada acara apa ya harus pulang, saya berusaha gitu. Kecuali memang penting dia bisa ibadah juga di Surabaya. Ya. Namanya ayah ya hajar. Coba ayat 8 dengan cepat waktu ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, tidak ada disiplin, tidak ada arahan, dibiarin sama orang tuanya. Tanpa di-castening, tanpa ada ganjaran disiplin yang harus diderita setiap orang. Maka kamu bukanlah anak, kata Tuhan. Tetapi anak-anak gampang. Namanya anak diganjar. Saudara, gampang bikin anak tidak punya masa depan. Gampang bikin anak kita hancur masa depannya. Gak usah dididik, gak usah dikasih arahan. Anda gak usah hajar anak saudara, biarin aja. Anak itu pasti hancur. Kadang kita lihat orang tua kaya raya, sukses kerjaannya. Dipegang anaknya, hancur. Kenapa? Anaknya cuma dimanja sama papanya. Oh papa punya banyak uang, harta banyak, 7 tahun udah habis. Anaknya dimanja-manja, gak pernah kasih didikan, gak pernah dihajar. Lu salah berak, gak pernah. Saya kasih tahu, masa depannya dia akan hancur. Dia gak punya masa depan. Dia anak gak punya tanggung jawab. Dia anak akan sesukanya sendiri. Karakternya rusak. Kenapa? Anda gak pernah ajar. Seperti mobil ditanjakan, Anda lepas handremnya, dia akan terjun ke jurang. Saya boleh kasih peringatan pada orang tua. Kalau Anda punya anak, waktunya hajar saja. Karena dia anak kok. Kalau Anda gak kasih didikan, gak kasih ajaran sama saudara, dia terjun bebas, hancur masuk jurang nanti. Jadi anak, saya sekarang ngerasa, Anda pun anak sekarang. Oh itu ya maksudnya, iyalah. Sama dengan kita anak Tuhan. Lihat diagram ini. Masa kanak-kanak itu masa dispensasi. Begitu bertobat bayi rohani. Itu dispensasi. Baru dijawab. Kasih yang tanpa syarat. Seperti kita orang tua. Dikasih susu. Ngompol gak apa-apa. Tapi coba masa dewasa. Udah mulai masuk 8 tahun 9 tahun. Masa masih saudara ya. 18 tahun Anda pasti malu dengan orang tua. Apa Tuhan gak malu saudara seperti itu? Masih ngompol. Udah 6 tahun dia diajarin, tidak boleh ngompol nih, tidak boleh. Anda marahin dong. Kalau enggak, nanti sampai dewasa ngompolan dia. Terbiasa, semua yang terbiasa itu jadi karakter jadi budaya. Bertumbuh. Jadi kalau dewasa itu mulai mendidik, kasihnya gak berubah. Apa ketika Anda mendidik marahin anakmu, gak berubah kasihnya? Enggak dong. Justru karena cinta, anaknya merasa kok papa gini ya sekarang, kok mama gini ya, kok keras sekarang. Padahal itu didikan. Selamat datang dalam kedewasaan saudara. Kalau sekarang saudara merasa dididik oleh Tuhan, berarti saudara sedang berjalan dewasa. Selamat datang didikan Tuhan buat saudara. Dia gak berubah kasihnya. Kalau Anda memahami ini, Anda gak pernah kepahitan. Namanya anak ya dididik. Sampai masa akil balik, Anda dipercaya di ahli waris kerajaan sorga. Saya ada perpanjang firman. Tapi saya berharap Anda bisa menangkap ini firman. Selamat datang kedewasaan kepada saudara. Selamat datang menerima didikan Tuhan. Makin dewasa pasti ngalami didikan Tuhan. Bila kasih Tuhan memenuhi setiap kita.